Nasib Erik ten Hag masih belum aman. Pelatih berkebangsaan Belanda ini bisa saja kehilangan pekerjaan kapanpun. Latarnya tak lain performa Manchester United yang tidak kunjung membaik, bahkan stagnan di level kurang bagus. Sinyal terakhir datang ketika MU melawat ke markas FC Porto tadi malam di panggung Liga Eropa 2024-2025. Mereka membawa pulang skor 3-3, tapi selama pertandingan tergolong menderita. Hal memalukan lainnya, MU hanya mencatatkan sekali kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Domestik. Kemenangan tersebut atas Southampton tak sebanding dengan rasa malu mereka ketika dipermak Liverpool, Brighton, dan Tottenham. Kini detik-detik terakhir nasib Ten Hag bersama MU akan kembali terjadi ketika melawat ke markas Aston Villa pada pekan ke-7 Liga Inggris 2024-2025 pada hari Minggu, 6 Oktober 2024. Menurut Mirror, bos besar MU Sir Jim Ratcliffe akan hadir langsung. Sir Jim tak sendiri, The Sun merilis beberapa petinggi MU juga akan ikut serta. Jika hasil buruk menimpa Manchester United, bisa jadi palu godam pemecatan akan datang langsung selepas pertandingan. Tantangan Erik ten Hag untuk lepas dari pemecatan di markas Aston Villa tak mudah. Tuan rumah sedang on fire. Bukti tersahih pasukan Unai Emery sanggup menaklukkan raksasa Eropa bergemilang bintang Bayern Munchen di tengah pekan lalu di panggung Liga Champions. Bruno Fernandes menjalani sepekan yang buruk. Dia 2 kali menerima kartu merah dalam 2 pertandingan beruntun. Terbaru, Bruno Fernandes terusir dari laga FC Porto versus Manchester United. Akhir pekan lalu, Bruno Fernandes menerima kartu merah di laga kontra Tottenham yang membuat dirinya harus menjalani skorsing 3 pertandingan domestik. Meski demikian, keputusan kartu merah tersebut kemudian dibatalkan sehingga Bruno Fernandes bisa bermain dalam 3 pertandingan di Liga Primer berikutnya. Ironisnya, tak lama setelah itu, Bruno Fernandes kembali menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Porto. Ini merupakan kartu merah kedua dalam karirnya bersama MU, hanya dalam rentang waktu 1 minggu. Bruno Fernandes akhirnya tetap akan menjalani skorsing, namun kali ini hanya berlaku di kompetisi Liga Eropa. Bruno akan absen 1 pertandingan setelah diusir keluar lapangan karena mendapatkan 2 kartu kuning di laga kontra Porto tadi. Alhasil, akibat skorsing ini, Bruno Fernandes dipastikan tidak akan bermain dalam laga Manchester United melawan Fenerbahce pada tanggal 24 Oktober mendatang. Drama terbaru Manchester United telah dirilis. Kali ini setan merah harus berjuang keras hanya untuk memaksakan hasil imbang 3-3 dengan melawan FC Porto. Jumat 4 Oktober 2024, MU mengunjungi Porto di Dragao dalam duel matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. MU harusnya memburu kemenangan perdana. Mereka belum meraih 3 poin di Liga Eropa musim ini. Sayangnya laga berjalan alot bagi setan merah. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Marcus Rashford pada menit ke-7 dan Rasmus Højlund pada menit ke-20. Tapi FC Porto balik memimpin lewat aksi PP pada menit ke-27 dan Samo Omorodion pada menit 34 dan menit 50. Beruntung, MU bisa memaksakan hasil imbang berkat gol Harry Maguire di ujung laga, yaitu menit 90+1. MU memang jagonya menyuguhkan drama di lapangan hijau. Manchester United harus puas bermain imbang 3-3 dengan Porto meski unggul 2 gol terlebih dahulu. Hasil itu membuat perasaan Erik ten Hag campur aduk. Erik ten Hag mengatakan perasaannya campur aduk setelah timnya bermain imbang. Di satu sisi ia merasa sangat kecewa karena MU membuang keunggulan 2 gol. Meski gagal menang, Erik ten Hag tetap memuji para pemainnya karena mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Harry Maguire belum berhenti mencintai Manchester United. Terbaru Maguire jadi pahlawan penyelamat MU dalam hasil imbang 3-3 dengan tuan rumah FC Porto. Harry Maguire memulai kembali pertandingan dari bangku cadangan, sama seperti laga-laga sebelumnya.
Kali ini dia masuk ke lapangan di menit ke-78, artinya ada sekitar 15 menit kesempatan bermain yang dimaksimalkan Maguire. Masuknya Maguire jelas menambah ancaman MU dalam situasi bola mati, dan tampaknya itulah yang coba dimanfaatkan oleh Erik ten Hag. Meski cukup dramatis, pergantian Maguire membuahkan hasil. Golnya berawal dari situasi bola mati. Eriksen melambungkan bola dari kanan. Maguire melompat lebih tinggi daripada pemain lain dan menandukan bola ke sudut kiri bawah dan gol. Gol ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi Maguire untuk MU. Karirnya bersama Setan Merah tidak pernah mudah, apalagi 2 tahun terakhir. Tapi Maguire masih bertahan dan memberikan penampilan maksimal. Bruno Fernandes lagi-lagi harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya yang masih bertanding. Manchester United bermain imbang 3-3 dengan FC Porto, dan Bruno Fernandes bermain 81 menit. Bruno Fernandes menerima hukuman 2 kartu kuning di pertandingan ini, dan jika dilihat dari berbagai sisi, keputusan wasit sudah benar. Bruno Fernandes memang bersalah. Pelanggaran pertama Bruno terjadi di menit ke-32, saat itu MU dalam kondisi unggul 2-1. Seharusnya tidak berbahaya, tapi entah mengapa Bruno Fernandes kehilangan kontrol. Dia menekel lawan dan kakinya terangkat terlalu tinggi. Kartu kuning dikeluarkan wasit. Memang pelanggaran. Kartu kuning kedua Bruno Fernandes terjadi di menit ke-81. Saat itu MU tertinggal 1-3 dan pelanggarannya sama. Bruno Fernandes menekel bola yang dibawa Perez dari ke sisi kiri, tapi kakinya terangkat terlalu tinggi. Wasit pun menghadiahi kartu kuning plus kartu merah. Bek Manchester United Harry Maguire menyoroti lemahnya pertahanan timnya setelah bermain imbang melawan Porto. Ia merasa Setan Merah terlalu mudah kebobolan. Maguire juga menyoroti kelemahan timnya dalam bertahan, terutama setelah unggul 2-0 di babak pertama. Menurutnya mereka terlalu mudah kebobolan. Saat Anda unggul 2-0 lalu kebobolan, apakah keyakinan para pemain bahwa kami bisa menang mulai goyah? Itulah yang perlu kami fokuskan. Itu sudah terlalu sering terjadi. Setiap kali Anda kebobolan, Anda harus mengatur ulang dan kembali ke rencana permainan yang membuat kami unggul. Itu yang perlu kami tingkatkan. Jika kami ingin sukses musim ini, kami tidak boleh terus-menerus kebobolan 2 gol. Harry Maguire membeberkan apa yang terjadi di ruang ganti Manchester United usai bermain imbang melawan FC Porto di Liga Eropa 2024-2025. Erik ten Hag dilaporkan mengunci para pemain di ruang ganti setelah pertandingan usai. Maguire mengatakan kalau mereka mengadakan pembicaraan panjang mengenai penampilan saat melawan FC Porto. Setelah setiap pertandingan, kami menganalisis dan berbicara di antara kami sendiri. Manajer berbicara, beberapa anggota staf berbicara, dan para pemain berbicara. Ketika Anda menang 2-0 di laga tandang, Anda harus sedikit lebih solid dan ada terlalu banyak celah. Terlalu banyak umpan silang yang masuk ke kotak penalti, dan mereka akhirnya menghukum kami karenanya. Ada situasi yang tidak biasa di ruang ganti usai Manchester United berjumpa FC Porto. Sebab para pemain MU tertahan di ruang ganti hingga 21 menit lamanya. Danny Jamieson, jurnalis TNT Sport, memberikan gambaran seperti apa situasi usai laga FC Porto versus MU. Ketika pemain kedua tim masuk ke lorong menuju ruang ganti, ada situasi yang kontras dari kedua kubu tim yang berlaga. Para pemain Porto sudah keluar ruang ganti. Mereka menunggu pemain MU untuk bertukar jersey. Beberapa jurnalis yang bekerja sama dengan UEFA juga menunggu perwakilan MU untuk melakukan wawancara. Namun ruang ganti MU tertutup rapat. Para pemain Porto dan jurnalis harus menunggu hingga 21 menit sebelum para pemain MU dan Erik ten Hag keluar dari ruang ganti. Erik ten Hag percaya bahwa Manchester United tidak boleh dinilai terlalu berlebihan meskipun mereka memiliki awal musim yang sulit setelah meraih hasil imbang di menit-menit akhir atas FC Porto.
Erik ten Hag kini berada di bawah tekanan, dengan timnya saat ini tanpa kemenangan dalam 4 pertandingan di semua kompetisi. Namun ia percaya bahwa skuadnya memiliki kemampuan untuk membalikan keadaan. MU tanpa kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa, berada di urutan ke-13 di klasemen Premier League setelah awal musim yang buruk.